Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, apa kabar kalian? Saat ini aku kembali hadir. Namun kali ini bersama cerita baru yang berjudul Ribuan Kutu di Tubuh Penari. Masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Ribuan Kutu di Tubuh Penari bagian 1. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Ini dia ceritanya. Sri Fatma. Ia adalah seorang ronggeng yang sangat terkenal di kampung Sewu. Selain memiliki paras wajah yang cantik, Sri Fatma yang lebih akrab dipanggil Sri itu sangat piawai dalam menggerakkan tubuhnya. Banyak laki-laki yang tergoda oleh kecantikan Sri. Bukan hanya para pemuda, bahkan laki-laki yang sudah beristri pun banyak yang meninggalkan istrinya hanya demi mendapatkan cinta dari Sri. Para wanita terutama yang sudah menikah sangat tidak suka kepada Sri, karena Sri dinilai seorang wanita penggoda. Namun semua keluhannya tidak ada yang ditanggapi oleh pengurus setempat. Mereka malah terang-terangan membelanya. Sri yang seakan tidak tahu malu dan merasa bangga karena selalu mendapatkan perhatian, lebih terutama dari para pengurus, membuatnya semakin menjadi bukan satu dua laki-laki yang sudah menemani Sri tidur. Wanita itu tidak pernah pandang bulu. Selama ia sanggup memberinya uang dan kepuasan mau seperti apapun, laki-laki itu pasti diembatnya. Namun yang namanya manusia tidak akan selamanya jaya. Seperti di satu malam, sepertinya nasib lagi nahas. Sepulang menghadiri acara di balai desa, ia pulang dengan sepeda motornya. Namun pada saat dirinya melewati sebuah rumpun, Sri merasakan ada yang melemparnya dengan benda mirip serbuk. Tidak banyak mikir aneh, Sri semakin melaju cepat kendaraannya. Setibanya di rumah, Sri merasakan seluruh tubuhnya gatal dan panas. Berpikir kalau yang jatuh menimpa dirinya adalah sarang ulat yang jatuh, Sri gegas mandi pakai air hangat. Namun bukannya hilang, Sri merasakan sekujur tubuhnya semakin gatal dan panas. Sri terus menggaruk badannya sampai berdarah-darah. Namun semakin digaruk semakin gatal dan panas. Tuti ibunya yang sudah berusia 65 tahun sangat panik melihat keadaan putrinya. Sementara Bagus suami Sri hanya bisa melihat istrinya dengan tatapan nanar. Bagaimana tidak? 3 tahun berumah tangga hanya mendapatkan rasa sakit dan kecewa. Hampir setiap hari harus melihat sang istri bersama laki-laki lain. Namun entah apa yang membuat dirinya tidak bisa untuk pergi meninggalkan Sri. Setiap kali dirinya marah, Sri selalu saja dengan mudah meluluhkan hatinya. Sri bukan saja menggaruk badannya, kali itu sepertinya gatal sudah menjalar sampai kepala juga. Anggota tubuh sensitifnya, "Bang sakit, Bu tolong Bu." Gatal dan perih, Sri menjerit-jerit semua pakaiannya ia tanggalkan. Hanya mengenakan sarung milik Bagus suaminya. "Abang tidak tahu harus bagaimana. Lebih baik kita ke dokter saja besok. Kamu sabar ya." Bagus hanya bisa membujuk agar Sri bersabar. "Aku sudah tidak kuat lagi bang. Tolong bawa aku ke dokter sekarang." Sri memaksa Bagus agar membawanya malam itu juga ke dokter. "Tidak bisa Sri, kita harus menunggu besok. Tolong bertahan. Tinggal berapa jam lagi kok." Bagus yang mulai ngantuk malah pergi membiarkan Sri menangis dan menjerit sendirian. Melihat menantunya malah meninggalkan anaknya, Tuti tidak bisa menyalahkan. Ia tahu bagaimana perlakuan Sri kepada suaminya. Wajar kalau Bagus tidak mau merawatnya atau tidak peduli kepada Sri. Masih beruntung, walau sedikit Bagas masih ada rasa pedulinya. Kalau yang lain mungkin sudah menghina, mungkin juga akan bersyukur melihat kondisi Sri saat itu. Perlahan, Tuti masuk ke kamar Sri dan duduk di sampingnya yang masih menggaruk-garuk tubuhnya. Sepertinya mulai tercium bau amis dari tubuh Sri. Mungkin dari darah yang keluar bekas jarukan kuku. "Sri, yang sabar ya, istighfar Neng. Kamu jangan begini. Kamu harus sadar. Coba istighfar. Ingat dengan dosa-dosa kamu." Ucap wanita yang paling terluka dikala melihat kondisi Sri seperti itu. "Aduh ibu berisik amat sih. Aku begini juga karena sakit dan gatal. Malah disuruh istighfar lagi. Mukanya cari obat." "Kek, apa kek?" sergah Sri. Entah apa yang menyebabkan Sri seperti itu. Padahal dulu ia anak yang paling penurut sama orang tua. Semenjak ayahnya meninggal, ia sering berlaku seenaknya, bahkan sudah tidak pernah takut dengan siapapun. Setelah menjadi ronggeng atau penari, hidupnya semakin berantakan. Pernikahan hanya dijadikan mainan. Di usianya yang menginjak 30 tahun Sri sudah 3 kali menikah. Setiap pernikahan ia hanya kuat bertahan 3 sampai 4 bulan saja. Hanya dengan Bagus, terbilang sudah lumayan lama. Mungkin karena Bagus yang bertahan. Entah cinta atau memang tidak ada lagi tempat untuknya pulang. Bagus yang hampir setiap hari dibuat sakit. Begitu sabarnya mempertahankan rumah tangganya. Belum
Lagi hinaan dari orang yang mengatakan kalau Bagus manusia yang tidak ada O tambah T aku. Mungkin karena selama itu, ia tidak pernah melawan tahu membalas perlakuan istrinya. Mungkin karena sudah capek, Sri akhirnya bisa tertidur. Tuti sedikit lega dan pergi untuk beristirahat ke kamarnya. Namun sekitar menjelang azan subuh, Sri kembali menjerit histeris. Tuti dan Bagas setengah berlari ke kamar Sri. Astagfirullah. Mata Bagus dan Tuti membelalak. Bulu-bulu seketika pada berdiri. Takut dan geli juga ngeri melihat pemandangan di depan matanya. Kasur Sri yang awalnya bertilam, warna merah jambu, kali itu sudah berubah menjadi hitam. Kasur Sri sudah dipenuhi kutu-kutu yang berkerumun ribuan ekor. Tubuh-tubuh sudah hampir merah dan pada montok-montok. Akibat sudah terlalu banyak menghisap darah. Bang, tolong saya. Bu, tolong. Singkirkan kutu-kutu itu dari dekat. Sri. Cepat, mereka sudah terlalu banyak menghisap darah Sri. Ucap Sri. Astagfirullah. Dari mana datangnya kutu-kutu itu? Ya Allah ya Rob. Apa yang terjadi sama kamu Sri? Tuti sangat syok. Bu, aku tidak sanggup harus bersihkan kutu itu. Aku geli Bu. Bagus malah mundur menjauh dari kamar. Bagus. Nak, tolong bantu ibu. Kita tidak mungkin minta bantuan orang lain. Ini aib. Nak, Tuti memohon kepada Bagus agar mau membantu dirinya untuk membersihkan kutu-kutu dari tempat tidur juga tubuh Sri. Mau tidak mau Bagus terpaksa membantu. Tuti, kutu-kutu yang semakin banyak mereka kumpulkan dan dimasukkan ke dalam plastik. Tuti segera dimandikan Sri dengan air hangat. Selesai mandi dan sarapan, Bagus membawa Sri ke dokter kulit. Namun hasil pemeriksaan membuat Bagus heran. Dokter mengatakan kalau Sri hanya terkena alergi kulit dan kutu-kutu yang tadi berkeliaran di tubuh. Sri mendadak hilang saat berada di tempat dokter. Selesai pemeriksaan dan menerima resep, Bagus membawa Sri pulang. Para tetangga yang memang sepertinya tidak ada yang suka dengan Sri menatap dengan sorot mata penuh kebencian kepada Sri dan Bagus. Ibu-ibu, aku kira hanya manusia yang bisa sakit. Ternyata iblis juga bisa sakit. Sindir salah seorang wanita yang tengah duduk di warung depan rumah Sri. Ini maksudnya apa? Kalian nyindir saya? Dasar manusia-manusia iri dengki. Salahkan suami kalian dong kalau mereka tergoda sama saya. Salah kalian. Makanya jaga tuba dan Agah tidak melar. Makan saja diurus. Sudah dekil. Bau. Suami mana yang akan betah? Sudah dalam kondisi seperti itu saja. Sri masih berani menghina orang. Sudah Sri. Tidak usah kamu ladeni mereka. Bagus gegas menarik Sri masuk. Bagus. Hati-hati. Nanti kena penyakit. Lagi. Kok mau ya punya istri macam gitu? Teriak ibu-ibu membuat telinga Bagas panas. Bagaimana hasil dokter Gus? Tuti menanyakan hasil pemeriksaan dari dokter. Kata dokter hanya alergi biasa Bu. Alhamdulillah, kutu-kitunya sudah hilang. Jawab Bagus sambil menghempaskan tubuhnya di sofa. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu takut banget dengan keadaan Sri tadi pagi. Baru saja selesai Bagus cerita tentang kondisi Sri. Kembali terdengar jeritannya dari dalam kamar. Keduanya segera berlari ke kamar Sri. Astagfirullah. Bagus kok banyak kutu lagi. Bagaimana ini? Tuti dan Bagus kembali panik. Sungguh aneh, kutu-kutu itu seperti yang tahu. Di depan dokter mereka tidak ada satupun yang muncul. Namun pada saat Sri sudah kembali ke rumah, kutu-kutu mulai menyerang lagi. Ibu-ibu yang tengah berbelanja sambil bergosip, ikut kaget dan penasaran. Mendengar jeritan Sri, jiwa kepo dengan masalah. Orang lain seketika meronta, apalagi ini ada hubungannya dengan orang yang mereka sangat benci. Si Sri kenapa tuh? Jangan-jangan dia kesurupan. Kita lihat yuk. Tanpa harus 2 kali dikomando, mereka langsung pada mendatangi rumah Sri. Bu Tuti itu si Sri kenapa? Kok sampai menjerit-jerit begitu? Teriak ibu-ibu dari luar. Gawat Gus. Mereka pada datang lagi. Tuti semakin panik. Ia sangat tahu kalau tetangganya tidak ada satupun yang suka kepada Sri. Terkecuali para hidung belang yang ingin menikmati tubuh Sri. Bu, jangan biarkan mereka masuk. Usir mereka Bu. Pinta Sri. Iya Sri. Makanya kamu jangan teriak-teriak. Mereka jadi dengar. Sahut Tuti, sambil gegas ke depan untuk menemui para tetangga yang sudah pada nunggu di depan pintu. Maaf ini ada apa ibu-ibu? Kok pada ramai-ramai ke rumah saya? Tanya Tuti pura-pura kaget. Ya Bu, si Sri kenapa teriak-teriak? Memangnya dia sakit apa sih? Selidik warga, Sri hanya demam. Bu, tadi itu ada kecoa, makanya dia berteriak. Kilah Tuti. Masa ada kece doang sih Bu? Pasti dia sakit aneh ya, wajarlah. Itu karena bagi manusia durjana kayak dia. Sergah yang lain,
Betul itu. Makanya Bu, punya anak itu dididik. Jangan hanya dikasih makan saja. Sudah besar begini kan? Jangan-jangan ibu ini sengaja ya membiarkan anaknya bekerja yang seperti itu. Ih, ngeri banget sih Bu. Apa tidak takut dengan azab? Omongan warga semakin menjadi membuat kuping Tuti panas. Maaf ya ibu-ibu, saya masih ada pekerjaan di dalam. Terima kasih sudah peduli kepada anak saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Tuti segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Dasar manusia sombong. Sudah tua juga. Ibu sama anak sama saja. Sama-sama nggak benar. Ini nggak bisa dibiarkan ibu-ibu. Semakin lama si Sri itu semakin melunjak. Semoga saja ia segera mendapatkan karman. Gerutu warga. Tuti duduk sambil menangis. Tubuhnya bersandar di pintu. Ucapan tetangganya membuat dirinya takut. Kalau sampai apa yang dibilang mereka benar, apa yang harus dilakukan? Ya Allah, Sri. Kenapa hidupmu menjadi begini? Nak, sadarlah Sri. Jangan membiarkan kamu celakanya oleh dirimu dan anakmu sendiri. Tangis, pilu seorang ibu yang mengharapkan anaknya sembuh dan kembali ke jalan yang benar. Bu, ibu, Bagus memanggil mertuanya dengan suara nyaring. Ada apa, Gus? Jangan teriak-teriak. Nanti tetangga pada datang lagi. Sahut Tuti. Maaf, Bu. Saya sudah tidak sanggup untuk merawat. Sri, sebaiknya saya pergi saja dari sini. Wajah Bagas semakin ketakutan. Tuti tidak menjawab. Ia gegas kembali ke kamar Sri. Mata Tuti melotot. Satu tangannya menutup mulut. Hampir saja ia ikut menjerit sakit syoknya. Astagfirullah. Sri, dari mana mereka datang? Ya Allah, ada apa dengan putriku? Tuti selain takut, geli juga ngeri. Ia merasa bingung. Harus diapakan kutu-kutu yang semakin banyak itu?